Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1631 sampai 1635. O luka kerahiman, o hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu, laksana satu tetes darahmu sendiri, dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. O kasih yang kekal, bentuklah sendiri jiwaku, supaya mampu membalas kasih-Mu. O kasih yang hidup, mampukanlah aku mencintai-Mu selama-lamanya. Aku rindu membalas cinta-Mu untuk selama-lamanya. O Kristus, bagiku satu tatapan mata dari-Mu lebih membahagiakan daripada 1000 dunia, daripada seluruh surga sendiri. Tuhan, Engkau dapat memampukan jiwaku memahami sepenuhnya siapa diri-Mu. Aku tahu dan percaya bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu kalau Engkau berkenan memberikan diri-Mu sendiri kepadaku dengan begitu murah. Aku tahu bahwa Engkau dapat memberikannya, bahkan dengan lebih murah hati lagi. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuan mesra-Mu. Sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Yesus, Maria, Yosef, kerinduan hatiku sedemikian besar dan tak terselami, sehingga tidak sesuatu pun dapat memenuhi lubuk hatiku. Bahkan barang-barang yang paling indah dari seluruh dunia pun tidak akan dapat sesaat pun menggantikan Dikau. Dengan sekilas aku menjelajah seluruh dunia, dan aku tidak menemukan cinta seperti cinta hatiku. Karena itu aku menjelajah dunia abadi, sebab dunia ini terlalu kecil bagiku. Hatiku mendambakan cinta dari Dia yang tak dapat mati. Hatiku merasakan bahwa aku ini anak raja, yang berada di tempat pembuangan di suatu tanah asing. Aku tahu bahwa rumahku adalah istana surgawi. Hanya di sana aku akan merasa berada di tanah airku sendiri. Engkau sendiri telah menarik jiwaku kepadamu, O Tuhan. O Sabda kekal, Engkau sendiri telah merunduk kepadaku, sambil memberi jiwaku pengertian yang lebih dalam tentang Engkau. Sungguh agung misteri cinta yang mendorong Engkau menciptakan aku. Cinta yang murni telah membuat aku kuat dan berani. Aku tidak takut, baik terhadap serafim maupun terhadap kerubim yang berdiri dengan pedang di tangan. Aku melintas dengan tenang, sementara yang lain dengan gemetar. Sebab tidak suatu pun perlu ditakutkan kalau aku dituntun oleh cinta. Tiba-tiba tatapan jiwaku berpaut padamu, O Tuhan Yesus Kristus, yang terentang di kayu salib. Inilah kasihku. Bersama Dia, aku akan beristirahat dalam kuburku. Inilah mempelaiku, Tuhan dan Allahku, yang tak terselami. 10 Maret 1938. Penderitaan fisik yang terus-menerus. Aku disalibkan bersama Yesus. Pada suatu kesempatan,
Mother Superior berkata kepadaku, "Karena kurangnya cintamu akan sesama suster, engkau telah makan sesuatu, lalu menderita dan mengganggu suster-suster lain yang sedang menikmati istirahat malam. Tetapi aku yakin bahwa rasa sakit pada usus-ususku itu sama sekali bukan karena makanan." Dokter juga mengatakan hal yang sama. Semua penderitaan ini muncul sendiri dari tubuhku, atau lebih tepat dibiarkan oleh Allah. Tetapi sesudah teguran itu, aku berniat untuk menderita dengan diam dan tidak minta bantuan, sebab semua itu tidak ada gunanya sama sekali. Karena aku selalu memuntahkan semua obat yang diberikan kepadaku. Seringkali aku mengalami penderitaan akibat serangan-serangan yang hanya diketahui oleh Yesus. Rasa sakit itu sedemikian nyeri dan pedih, sehingga menyebabkan aku kehilangan kesadaran. Sesudah aku pingsan karena sakitnya dan mengucurkan keringat dingin, rasa sakit itu pelan-pelan mulai menghilang. Kadang-kadang ini berlangsung selama 3 jam atau lebih. Oh Yesusku, kiranya terjadilah kehendak kudus-Mu. Aku menerima segala sesuatu dari tangan-Mu. Kalau aku menerima sukacita dan luapan cinta sampai aku menjadi lupa akan apa yang terjadi di sekelilingku. Sungguh tepatlah kalau aku pun menerima dengan penuh cinta semua penderitaan yang menyebabkan aku rasanya tidak sadarkan diri. Ketika dokter datang, aku tidak dapat turun ke ruang tamu untuk bertemu dengan dia, seperti para suster lain. Aku minta agar dokter datang ke kamarku, sebab aku tidak dapat turun berhubung dengan adanya kesulitan tertentu. Sesaat kemudian ia datang ke kamarku, dan sesudah memeriksa aku, ia berkata, "Aku akan mengatakan segala sesuatu kepada suster ruang sakit." Ketika suster ruang sakit datang sesudah dokter pergi, aku memberitahukan kepadanya mengapa aku tidak dapat turun ke ruang tamu. Tetapi suster itu menyatakan kepadaku betapa ia sangat tidak senang. Dan ketika aku bertanya, "Suster, apa yang dikatakan dokter mengenai penyakitku ini?" Ia menjawab bahwa dokter tidak mengatakan suatu pun, jadi tidak ada masalah apa-apa. Sehingga dokter itu mengatakan bahwa pasien ini hanya manja. Sesudah berkata demikian, ia langsung pergi. Kemudian aku berkata kepada Allah, "Ya Kristus, berilah aku kekuatan dan tenaga untuk menanggung penderitaan ini. Berilah kepada hatiku cinta yang tulus kepada suster ini." Sesudah itu, suster itu tidak menjenguk aku lagi selama seluruh pekan. Tetapi penderitaan-penderitaan itu berulang dengan rasa nyeri yang lebih berat dan berlangsung hampir semalam suntuk. Dan aku merasa bahwa hidupku akan berakhir saat itu dan di tempat itu. Para superior memutuskan untuk membawa aku ke dokter yang lain. Dan dokter itu meyakinkan bahwa kondisiku sangat parah, dan ia berkata kepadaku, "Tidak mungkin untuk memulihkan kesehatanmu. Kami dapat mengobati keadaanmu sebagian, tetapi kesembuhan total sama sekali tidak mungkin." Ia menuliskan resep obat untuk penyakitku, dan sesudah aku meminum obatnya, serangan-serangan yang berat tidak terjadi lagi. Tetapi suster, kalau engkau datang ke sini lagi, kami akan berusaha memulihkan kesehatanmu, kalau itu masih mungkin. Dokter sangat menginginkan agar aku pergi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Oh Yesusku, betapa anehnya rencana-rencanamu. Yesus memerintahkan kepadaku
untuk menulis semua ini, guna memberikan penghiburan kepada jiwa-jiwa lain yang akan mengalami penderitaan-penderitaan yang sama. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.